Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris semester 1. Dalam video kali ini saya akan membuat presentasi mengenai mata kuliah PPKN dengan judul Landasan Hukum dan Landasan Historis Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Roza Yunita SPD MPD. Dalam slide yang pertama ada landasan hukum kewarganegaraan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Pembukaan Undang-Undang 1945 khusus pada alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Kemudian yang B, Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang C, Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelian negara. Kemudian, poin yang D, Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian, nomor 2, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982. Itu berisi Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 telah disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan keamanan negara. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional dan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dan nomor 45/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan berdasarkan surat keputusan, yaitu berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 43/Dikti/Kap/2006 yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Kemudian di slide selanjutnya ada historis pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama ada perkembangan sivik di Amerika. Pelajaran sivik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika atau Theory of Americanization, negara Amerika yang terdiri dari imigran yang memiliki latar belakang kultur bermacam-macam. Oleh karena itu, mereka harus diamerikakan supaya kewarganegaraannya memiliki persepsi yang sama tentang negara serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Amerika. Kemudian yang kedua ada perkembangan civics di Indonesia yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang ketiga ada kewarganegaraan tahun 1957 yang membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Selanjutnya ada civics tahun 1961 yang membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar 1945, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan tahun 1968 yang berdasarkan kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila untuk di SD maupun menengah. Di SD terdiri dari pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga, sedangkan di SMA tanpa bahasa daerah. Kemudian ada pendidikan moral Pancasila atau PMP kurikulum 1975 yang bertujuan untuk membentuk warga negara Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1984. Kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN kurikulum 1994, kemudian disempurnakan dengan suplemen tahun 1999. Kemudian di slide terakhir ini ada perkembangan pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi pendidikan kewirausahaan mulai diselenggarakan sebagai kurikulum pendidikan tahun 1973 sampai 1974. Kemudian mengalami perubahan menjadi pendidikan kewarganegaraan dengan mengacu kepada
Yang poin A ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Republik Indonesia yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Pertahanan Negara. Kemudian di poin B ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian poin C ada Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Kemudian di poin D ada SK Dirjen Dikti Nomor 38/Dikti/Kep 2002 Nomor 43/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MPK. Kemudian yang E ada Pendidikan Kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir ada Kewarganegaraan atau PPKN Nomor 12 Tahun 2012. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PPKN. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.